teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Indriani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Banyuwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Intelektual dan Politik dengan dosen Bapak Tovan Priyananda Adinata, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkuman atau review dari buku yang berjudul Pengantar Ilmu Politik dengan penulis Leo Agustino, penerbit Intrans Publishing tahun 2020. Dalam penjelasan buku Leo Agustino yang berjudul Pengantar Ilmu Politik, menjelaskan bahwa kata polis membawa kita bergerak ke masa lampau di zaman Yunani kuno. Aristotle memandang bahwa politik sangat perlu untuk membahas warga negara sebagai entitas dasar negara kota, karena baik atau buruk suatu polis sangat bergantung pada kesepakatan tertentu di dalam masyarakat itu sendiri. Menurut Kaplan tahun 1990 halaman 21. Sederhananya, ilmu politik sebagai alat menerapkan pengetahuan ilmiah untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah sehari-hari. Untuk pendekatan dalam ilmu politik, salah seorang ilmuwan yang mendalami secara serius pendekatan-pendekatan dalam analisis politik yaitu David E. Apter dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisa Politik tahun 1996, ada 6 tradisi, yaitu pendekatan filsafat politik, kelembagaan, tingkah laku atau perilaku, kemajemukan, struktural, dan perkembangan. Terdapat penjelasan kekuasaan merupakan konsep dalam ilmu politik yang banyak dibahas dan dipermasalahkan. Bahkan terdapat orang awam menganggap bahwa politik adalah kekuasaan itu sendiri, dengan sumber-sumber kekuasaannya, yakni sumber kekuasaan yang bersifat prosedural dan sumber kekuasaan yang bersifat substansial. Selanjutnya, para ilmuwan ilmu politik menciptakan beberapa model untuk menganalisis distribusi kekuasaan. Menurut Andrain tahun 1992 halaman 154, ada 3 model yang ditawarkan para sarjana ilmu politik, yakni model elit berkuasa, model polaris, model kekuasaan populer. Lasky mengatakan negara merupakan suatu masyarakat diintegrasikan disebabkan memiliki kewenangan yang bersifat memaksa dan sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Edward Greenberg memaparkan terdapat elemen yang dianggap penting untuk tujuan negara dalam bentuk konkret. Dalam kekuasaan negara konteks Yunani Romawi kuno dan pada abad pertengahan sama, ialah menghendaki terciptanya ketertiban sosial. Di negara-negara berkembang berpihak pada kelompok pemilik modal dengan asumsi satu-satunya lembaga yang dapat memberikan masukan devisa negara hanya pengusaha. Adanya masyarakat sipil yang menurut Larry Diamond melingkupi kehidupan sosial terorganisasi terbuka, sukarela, lahir mandiri atau independen, otonom dari negara dan terikat pada tatanan legal atau nilai-nilai bersama. Terdapat partisipasi dari segi sejarah, bermula sejak zaman Yunani dan berkembang sejajar dengan tradisi pemikiran Barat. Partisipasi dalam pemilihan umum terdapat 3 aliran pemikiran, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Hubungan antara wakil dan yang diwakili menghasilkan sejumlah teori perwakilan. Pertama, teori mandat yang terbagi menjadi 3, yaitu mandat imperatif, mandat bebas, dan mandat representatif. Ada pula teori sosiologi Ricker, organ dan hukum objektif Leon D. Duguid. Partai politik secara ideal adalah untuk mewakili kepentingan-kepentingan publik, memberi jalan kompromi bagi pendapat atau tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi
kepemimpinan politik secara damai dan legitim. Merujuk Duverger, terdapat sistem kepartaian guna merealisasikan interaksi antar partai, yaitu sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem banyak partai. Kemudian hal utama ketika melakukan pengambilan keputusan yang berdampak bagi publik ialah beberapa pedoman dan kriteria relevan untuk memperjelas penarikan kesimpulan serta menghindari penyimpangan tujuan. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya salah seperti konseli elit, lobby-lobby partai politik, tekanan sosial politik, kelompok penekan, kondisi ekonomi yang carut-marut, persyaratan prosedural, dan tekanan waktu. Bahkan mentakrif kebijakan publik, terdapat sudut pandang lain. Day menulis kebijakan publik sebagai anything a government costs to do or not to. Pada takrif ini, semua pilihan-pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik. Sifat kebijakan publik juga terdapat sebagai bagian dari suatu kegiatan, dapat dimengerti dengan baik bila dibagi dalam beberapa kategori. Pertama, policy demands, kedua, policy decisions, ketiga, policy statements atau pernyataan kebijakan, keempat, policy output atau hasil kebijakan. Adanya beberapa ilmuwan ilmu politik mengembangkan berbagai pendekatan teoretis dalam studi kebijakan publik, yaitu teori elit, kelompok, sistem proses fungsional, dan kelembagaan. Demokratisasi adalah tema sentral perubahan ekonomi politik yang banyak diteliti para ilmuwan politik dunia dewasa ini. Untuk menentukan demokrasi yang sejati terus dilakukan para ilmuwan dengan studi mengenainya secara serius. Ketiga, definisi pada konsep demokrasi merujuk pada beberapa sarjana yang secara garis besar menjelaskan bahwa demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana formulasi kebijakan publik yang terkait erat dengan kelangsungan hidup warga negara, secara langsung atau tidak langsung, ditentukan suara mayoritas warga masyarakat yang memiliki hak pilih melalui wadah pemilihan. Faktor pendorongnya yaitu semakin lemahnya legitimasi yang dimiliki oleh rezim non-demokrasi akibat kegagalan ekonomi. Kekalahan Jepang dan kenaikan harga minyak pada tahun 1973 sampai 1974 dan 1978 sampai 1979. Pertumbuhan ekonomi, perubahan politik ke arah demokrasi, perkembangan global baru mendorong berlakunya perubahan ke arah demokrasi. Adanya konflik dimaksudkan untuk mendapat sumber daya tertentu. Tujuannya untuk mempertahankan sumber daya selama ini telah dimiliki yang merupakan kecenderungan makhluk hidup. Kemudian untuk perempuan dan laki-laki dalam masyarakat sering dilihat tidak hanya berbeda secara biologis tetapi juga sebagai manusia yang berlawanan. Feminisme ialah ideologi epistem dan atau keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya. Kemudian untuk lebih detail dalam rangkuman ini, politik telah dilakukan jauh ketika manusia membentuk pemerintahannya sendiri, baik dalam bentuk kumpulan, suku, ataupun dalam bentuk sekarang ini. Negara untuk tujuan kebaikan bersama. Secara sederhana, semua ilmu sosial termasuk ilmu politik di dalamnya berupaya untuk mengerti, memahami, hingga meramalkan masa depan sebagai akibat dari perubahan sosial politik, baik yang direncanakan maupun tidak. Ilmu sejarah dalam konteks politik merupakan alat atau pedoman dasar untuk mempelajari data dan fakta masa lampau yang merupakan tujuan utama dari ilmu sejarah.
sebagai bahan pertimbangan prediksi atau proyeksi untuk masa depan. Dan menurut Miriam Budiarjo tahun 2009 halaman 29-30, ilmu politik juga tidak dapat dilepaskan dengan sosiologi. Sosiologi berpengaruh terhadap perkembangan ilmu politik yang memberikan analisis kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh. Sedangkan antropologi membahas mengenai kebudayaan daerah, sistem warisan harta, kekayaan, serta pola-pola kehidupan tradisional lain yang mempunyai daya tahan kuat dalam usaha-usaha pembinaan kehidupan corak nasional. Ilmu politik dan ekonomi juga tidak dapat terpisahkan, keduanya saling mempengaruhi yang dapat dicermati dalam bentuk keputusan-keputusan atau aturan pemerintah yang terkait dengan sistem politik atau sistem ekonomi pemerintah. Adanya psikologi sosial yang terbagi menjadi dua segi, ekstern dan intern. Pada abad ke-8 yaitu Dark Age, kekuasaan dimonopoli oleh kuasa religius yang salah kaprah. Kesalahan mengerti dan memahami konsep dua bilah pedang yang diutarakan oleh St. Augustinus telah mengakibatkan runtuhnya peradaban manusia, menurut Ahmad Suhelmi tahun 2000. Machiavelli memanfaatkan buruknya citra penguasa abad pertengahan dengan menuangkan idenya tentang kekuasaan dalam bukunya. Dua prinsip yang sangat monumental sekaligus klasik, membahas cara pandang kekuasaan dengan pendekatan yang sama, sekali berbeda dengan pemahaman kebanyakan orang di abad pertengahan. Machiavelli menggagas ide lain yang berbeda dengan zaman sebelumnya, yaitu bentuk negara modern. Dalam ilmu politik terdapat konsep yang berkaitan erat dengan konsep kekuasaan. Misalnya, influence yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Force yakni penggunaan tekanan non-fisik. Persuasion yaitu kekuasaan yang bersinggungan dengan kemampuan pemberi perintah. Manipulasi yakni penggunaan pengaruh atau consent atau coercive yakni peragaan atau ancaman paksaan, dan authority atau kewenangan. Dan dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah konsep yang berkaitan atau berhubungan dengan perilaku. Setiap hubungan kekuasaan harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama, tindakan itu dilaksanakan baik oleh yang memengaruhi maupun yang dipengaruhi. Kedua, terdapat kontak atau komunikasi antara keduanya, baik langsung maupun tidak langsung. Penguasa merupakan aktor-aktor yang memiliki kualifikasi khusus atau yang melebihi kualifikasi khusus atau yang melebihi kualifikasi aktor lain. Ada 4 macam legitimasi elit, yaitu legitimasi aristokratis, teknokratis, ideologis, dan pragmatis. Kekuasaan berhubungan dengan otoritas atau wewenang, yaitu kekuasaan yang dilembagakan, institutionalized power, atau kekuasaan yang diabsahkan. Kemudian dalam buku ini juga menjelaskan mengenai sumber kekuasaan terbagi menjadi dua bentuk, yakni sumber kekuasaan yang bersifat prosedural dan sumber kekuasaan yang bersifat substansial. Kekuasaan prosedural adalah bentuk kekuasaan yang terlembaga dalam suatu institusi legal formal, sedangkan kekuasaan substansional adalah hak memerintah berdasarkan faktor yang melekat di diri pemimpin atau kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan yang bermekanisme non-legal formal. Sumber-sumber kekuasaan berupa kekayaan dan harta benda atau ekonomi adalah uang, tanah, emas, barang-barang berharga, dan surat-surat berharga. Menurut Andren tahun 1992 halaman 194-197 mengatakan bahwa ada 5 sumber kewenangan pemerintah. Pertama, hak pemerintah berasal dari sumber dari primordial atau tradisi. Kedua, hak pemerintah yang berasal dari sumber-sumber yang dianggap suci atau perwahyuan. Ketiga, hak pemerintah berasal dari sumber-sumber pribadi atau kualitas pribadi. Keempat, hak pemerintah berasal dari sumber-sumber instrumental seperti keahlian dan kekayaan. Kelima, hak pemerintah publik berasal dari sumber-sumber legal atau peraturan perundang-undangan.
yang mengatur berbagai prosedur dan syarat menjadi pemimpin pemerintahan. Dalam sistem politik demokratis, biasanya penguasa mengadakan pembagian tugas antara lembaga tinggi negara, termasuk pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antara pemerintah serta sebagai organisasi politik dan kelompok di masyarakat. Kemudian adanya distribusi dan peralihan kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan tidak pernah terdistribusi secara merata dalam setiap masyarakat atau sistem politik. Ada 3 logika dalam memahami hal tersebut. Pertama, jumlah kelas yang memerintah sedikit karena jabatan-jabatan publik yang tersedia terbatas. Kedua, pendistribusian kekuasaan yang tidak menekat. Yang ketiga, adanya nilai politik penguasa mengenai kekuasaan, yakni berusaha mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Karena kewenangan tidak terbagi secara merata, maka kewenangan dan atau kekuasaan agar tidak terjadi perilaku penguasa yang otoriter atau totaliter, maka harus didistribusikan. Semakin orang tersebut menganggap dan memperlakukan jabatan sebagai milik pribadi. Kemudian terdapat pula sirkulasi elit. Secara konseptual, publik terbelah menjadi 2 lapisan, kelompok elit dan kelompok non-elit. Ada banyak kemungkinan penyebab lapisan elit terjerembab menjadi lapisan non-elit. Sirkulasi elit terjadi baik di antara elit atau non-elit karena individu-individu dari strata bawah, atau non-elit karena individu-individu dari strata bawah berhasil memasuki ruang elit yang sudah ada. Kedua, aktor individu atau kelompok yang berasal dari strata bawah membuat suatu kelompok elit baru yang diperhitungkan dan terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada. Terdapat 3 bentuk sirkulasi elit, yakni pertukaran atau sirkulasi elit antara pihak pemerintah dengan kelompok oposisi yang berasal dari dalam kelas-kelas politik. Kedua, yang tergabung dalam kelompok political class dengan kelompok yang pernah berkuasa atau tengah berkuasa, dan the ruling class dengan mereka yang dikuasai. Kemudian adanya legitimasi, diartikan sebagai pembenaran moral atas wewenang atau hak untuk berkuasa. Menurut Andre tahun 1992 halaman 214-215, terdapat 2 alasan utama legitimasi yang menjadi penting bagi pemimpin pemerintahan. Pertama, legitimasi akan mendatangkan stabilitas dan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Kedua, konsekuensi dari legitimasi adalah terbukanya ruang-ruang pendayagunaan kekuasaan. Peroleh legitimasi bagi seorang pemimpin dari publik. Dalam ilmu politik ada 3 pendekatan, yakni pendekatan simbolis, prosedural, dan material. Hal ini dijelaskan oleh Ramlan Subagpi tahun 1992 pada halaman 96 sampai 97. Kemudian dalam bab ini juga menjelaskan negara salah satu merujuk pada Weber, yaitu state is a human community that secretly claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory, atau dalam Great dan Mills tahun 1958 halaman 78. Dari takrifan tersebut, maka salah satu karakteristik negara yang muncul adalah kemampuannya untuk menggunakan kekerasan secara sah untuk menuntut publik mematuhi legitimasi yang dimiliki oleh negara. Menurut Salto, adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama publik. Hal ini dijelaskan dalam Miriam Budiarjo tahun 2009 halaman 48. Demikian halnya dengan Laski, beliau mengatakan negara adalah
suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai kewenangan yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu.